Selamat sore Bapak. Perkenalkan, nama saya Kesha Alvira Wahyudi. Saya mahasiswa keperawatan yang akan merawat Bapak dari pukul 18.00 WITA pada saat ini sampai pada esok hari pukul 6 pagi ya Bapak. Sebelum kita melakukan tindakan, saya akan mengkonfirmasi identitas Bapak terlebih dahulu. Boleh saya pinjam Bapak gelang namanya? Baik. Bapak boleh menyebutkan nama dan tempat tanggal lahir Bapak? Nah, Anwar, Alo, Makassar, 4 Januari 1949. Baik, sudah sesuai ya Bapak. Ya, Bapak, apa kabar Bapak pada hari ini? baik. Apakah keadaan Bapak jauh lebih baik? Ya, Oke, baik Bapak. Pada saat ini yang akan kita lakukan pertama kali yaitu mengukur saturasi oksigen. Nah, karena keterbatasan akan alat yang ada pada saat ini, maka saya hanya akan menyebutkan hasil normal dari pengukuran saturasi oksigen. Hasil normal dari pengukuran saturasi oksigen pada seseorang yang sehat tanpa penyakit yang berhubungan dengan sistem pernafasan dan tidak anemia adalah 97-99%. Kemudian saya akan menanyakan Bapak beberapa hal. Yang pertama, apakah Bapak masih batuk? ya, Masih batuk ya Bapak. Apakah batuk Bapak ini sudah berangsur pulih atau masih dalam keadaan yang parah? boleh. Sudah berangsur pulih. Bagaimana Bapak mempersepsikan batuk Bapak? Apakah batuk Bapak berdahak atau batuk Bapak kering? Berdahak. Selama Bapak batuk, apakah Bapak pernah mengalami batuk berdarah? Tidak, Tidak. Apakah batuk ini memang sudah sering Bapak alami saat sebelum dirawat inap? ya, Sudah sering ya Bapak? ya, Baik. Apakah Bapak mengalami nyeri dada? tidak, Tidak. Apakah Bapak sesak nafas? tidak, Tidak. Apakah Bapak pernah mendengar timbulnya suara seperti suara siulan yang bernada tinggi saat Bapak sedang bernafas? tidak, Tidak ada. Apakah Bapak pernah merasa tidak nyaman saat bernafas sambil berbaring? tidak, Tidak ada. Oke Bapak. Kemudian apakah keluarga Bapak memiliki riwayat penyakit yang berhubungan dengan sistem pernafasan seperti asma atau TBC? Tidak ada. Apakah Bapak sendiri mempunyai alergi terhadap sesuatu seperti makanan mungkin pada seafood tertentu atau pada obat-obat tertentu seperti antibiotik atau pada debu atau mungkin pada hewan seperti kucing, burung atau lain-lainnya? tidak, Bapak tidak mempunyai alergi ya Bapak? tidak, Oke baik. Apakah Bapak seorang perokok? tidak, Tidak. Apakah Bapak sering mengkonsumsi alkohol atau minuman keras? tidak, Tidak. Bapak sehari-harinya bekerja sebagai apa Bapak? petani, Sebagai petani. Lingkungan tempat tinggal Bapak apakah ada berdekatan dengan pabrik-pabrik seperti pabrik cat atau pabrik-pabrik bahan bangunan? tidak, Tidak ada. Baik Bapak. Pada saat ini kita akan melakukan pengkajian fisik pada dada Bapak untuk menilai sistem pernafasan Bapak yang akan membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit dan akan dilakukan di tempat tidur saja. Apakah Bapak bersedia? ya, Oke baik. Langkah-langkah tindakan yang akan kita lakukan pada saat ini, yang pertama, nanti saya akan memperhatikan bagian area wajah Bapak sampai di leher, kemudian kuku Bapak, kemudian ujung-ujung jari Bapak, kemudian nanti saya akan menekan-nekan bagian dada Bapak, bagian area hidung Bapak, dan bagian punggung Bapak. Kemudian saya akan mengetuk-ngetuk pada bagian dada dan punggung Bapak. Kemudian yang terakhir saya akan mendengarkan suara dada dan suara punggung dengan menggunakan stetoskop. Apakah Bapak mengerti? ya, Baik Bapak, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Saya membutuhkan waktu sekitar 2 menit. Saya akan kembali setelah saya siap mempersiapkan alat-alat saya. Baik, permisi ya Bapak.
Baik Bapak, saya telah kembali. Sebelum kita melakukan tindakan, saya akan menutup pintu terlebih dahulu untuk menjaga privasi Bapak ya. Baik, selanjutnya saya akan mencuci tangan agar tindakan yang kita lakukan pada saat ini kebersihannya tetap terjaga. Baik, selanjutnya saya akan merapikan dan memposisikan Bapak pada posisi yang nyaman. Apakah pada saat ini Bapak sudah nyaman atau saya harus mengangkat sebagian bantal Bapak? Ya, kalau itu antara. Oke, baik. Permisi ya Bapak. Permisi Pak. Baik, apakah posisi ini sudah lebih nyaman? Ya. Kemudian selanjutnya saya akan melepas masker Bapak. Permisi. Baik, pada saat ini kita akan memulai ya Bapak tindakan kita. Ya. Pertama kita akan melakukan inspeksi. Inspeksi yang pertama dilakukan pada bagian perifer. Baik Bapak, pada tindakan pertama saya akan memperhatikan area wajah Bapak, terus kuku Bapak, ujung-ujung jari Bapak, baik ujung jari tangan maupun ujung jari kaki ya Bapak. Pertama yang akan saya mulai dari bagian bibir, saya akan mengamati terlebih dahulu, mengobservasi bagian bibir Bapak. Permisi ya Bapak. Maaf saya pegang soalnya terhalang dengan kumis Bapak. Setelah saya amati hasil pengkajian dari observasi bibir Bapak, hasil pengkajiannya bibir Bapak tampak merah muda, tidak terdapat sianosis atau palor, kemudian bibir Bapak tampak lembab. Yang kedua, saya akan mengamati bagian kuku Bapak. Boleh saya lihat kuku Bapak? Baik. Bapak boleh buat seperti ini Bapak. Tangannya 3 boleh. Oke. Yang satunya dibuat seperti ini. Oke, baik. Sudah selesai. Setelah saya amati pada bagian kuku tangan Bapak, tidak terdapat adanya nikotin staining, tidak juga terdapat adanya sianosis atau kepucatan, dan tidak juga terdapat adanya clubbing finger, di mana ditunjukkan dari adanya celah atau jendela saat Bapak melakukan tindakan yang telah saya contohkan tadi. Kemudian selanjutnya saya akan mengobservasi bagian hidung Bapak. Bapak boleh lebih menengadah. Baik. Setelah saya amati pada bagian hidung Bapak tidak terdapat adanya sumbatan dan juga tidak terdapat adanya produksi cairan ataupun lendir. Dan yang terakhir pada bagian perifer saya akan memperhatikan ujung jari tangan dan juga ujung jari kaki. Boleh Bapak? Baik. Kakinya Bapak? Permisi. Setelah saya perhatikan pada bagian ujung jari tangan dan ujung jari kaki Bapak tidak terdapat adanya sianosis atau kepucatan, akan tetapi pada ujung jari jempol bagian kiri Bapak terdapat luka ya Bapak. Kemudian tindakan yang kedua adalah inspeksi pada bagian kulit. Kemudian selanjutnya saya akan memperhatikan bagian kulit Bapak di area
sekitar wajah, leher, dan bagian bawah leher. Kemudian saya juga akan mengamati bagian kulit dada Bapak. Ya Bapak, saya akan mulai dari area wajah, leher, dan bagian leher terlebih dahulu. Maaf Bapak, permisi. Baik. Setelah saya amati hasil pengkajian dari area wajah, leher, dan bawah leher, kondisi kulit Bapak tidak terdapat luka, tidak terdapat massa, baik berupa benjolan ataupun berupa pembengkakan, tidak juga terdapat gangguan integritas kulit, dan kulit Bapak dalam kondisi yang lembab. Kemudian warna kulit pada area wajah, leher, dan bawah leher warnanya merata, tidak terdapat sianosis atau kepucatan, dan yang terakhir tidak juga terdapat adanya vena superficial atau vena yang menonjol pada area wajah, leher, dan bawah leher. Kemudian yang selanjutnya saya akan memperhatikan pada bagian kulit dada Bapak. Saya akan membuka baju Bapak terlebih dahulu. Permisi ya Bapak. Baik, setelah saya amati kulit bagian dada Bapak, kondisi kulitnya tidak terdapat luka, tidak terdapat juga massa, baik pembengkakan maupun benjolan, tidak juga terdapat gangguan integritas kulit, warna kulit pada bagian dada juga merata, tidak terdapat sianosis atau kepucatan, dan tidak juga terdapat vena superficial atau vena yang menonjol pada bagian kulit dada Bapak ya Bapak. Tindakan yang selanjutnya adalah inspeksi pada pola pernafasan atau inspeksi respirasi. Baik Bapak, selanjutnya saya akan mengkaji pola nafas Bapak. Baik, setelah saya perhatikan pola nafas Bapak teratur, laju pernafasan Bapak 19 kali per menit, itu merupakan laju yang normal, di mana laju yang normal itu berkisar antara 12 sampai 20 kali per menit. Kemudian kedalamannya normal, terus iramanya reguler, dan nampak Bapak dapat bernafas dengan baik dan mudah tanpa adanya otot bantuan. Tindakan selanjutnya adalah inspeksi toraks. Baik Bapak, tindakan selanjutnya saya akan memperhatikan bagian dada Bapak dalam posisi duduk. Saya akan bantu Bapak. Baik. Setelah saya amati, saya dapat menyimpulkan hasil pengkajian pada toraks Bapak, bentuk dada Bapak itu normal, simetris, dengan ukuran dada yang berpacu pada coastal angle membentuk 90 derajat dan dengan perbandingan diameter
antero-posterior banding diameter transversal perbandingannya adalah 1:2. Kemudian saya akan mengidentifikasi bagian-bagian dada Bapak. Yang pertama ada sternal notch, kemudian ada angel of Lewis, kemudian ada sigmoid process atau processus sigmoideus, kemudian ada costal margin, kemudian ada mid clavicular line. Ini juga merupakan mid clavicular line. Bapak boleh mengangkat ketiak Bapak. Ini merupakan anterior axillary line. Kemudian ini mid axillary line, dan ini merupakan posterior axillary line. Bapak boleh menurunkan tangan Bapak. Kemudian ini merupakan scapular line, dan yang di tengah merupakan vertebratal line. Tindakan selanjutnya adalah tindakan palpasi. Baik, tindakan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah saya akan menekan-nekan pada area hidung Bapak. Jika terasa sakit, Bapak boleh menginformasikannya kepada saya. Apakah sakit Bapak? Apakah sakit Bapak? Apakah sakit Bapak? Hasil pengkajian pada palpasi di sinus klien didapati hasilnya teraba hangat dan tidak terdapat adanya nyeri tekan. Kemudian saya akan membagi dada Bapak menjadi 4 region atau 4 area. Yang pertama ini merupakan area anterior, di belakang merupakan area posterior, sebelah sini merupakan lateral kanan, dan sebelah sini merupakan lateral kiri. Selanjutnya saya akan menekan-nekan bagian dada Bapak dan punggung Bapak. Apabila Bapak merasa sakit sama Bapak harus menginformasikannya kepada saya. Apakah sakit Bapak? Baik. Hasil pengkajian palpasi toraks pasien didapati hasilnya teraba hangat, kemudian tidak terdapat adanya massa, kemudian tidak terdapat juga adanya nyeri tekan. Tindakan selanjutnya adalah pengkajian pengembangan dada. Baik Bapak boleh menghadap ke sebelah sini. Pada saat ini saya akan mengkaji pengembangan dada Bapak yang akan dimulai dari bagian dada depan Bapak ya. Pengkajian pengembangan dada ini akan saya mulai dari bagian anterior toraks dengan kedua tangan berada pada kedua sisi depan dada yang sejajar dengan costal margin dan dengan kedua ibu jari yang menunjuk pada processus sigmoideus atau sigmoid process. Bapak boleh melakukan pernafasan yang lebih dalam saat melakukan pengkajian pengembangan dada ya Bapak. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak. Hasil pengkajian pengembangan dada pada bagian anterior toraks didapati pergerakan ibu jari yang sama dan jarak yang simetris antara kedua ibu jari. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengkaji pengembangan dada pada bagian posterior toraks pasien. Baik Bapak, kita akan melakukan pengkajian pengembangan dada pada bagian belakang. Bapak boleh menghadap ke sebelah sana.
Pengkajian pengembangan dada bagian posterior toraks ini dilakukan pada ICS ke-6. Baik, Bapak boleh melakukan hal yang sama seperti tadi. 1, 2, 3 dimulai. Hasil pengkajian pengembangan dada pada bagian posterior toraks pasien didapati pergerakan yang sama pada kedua ibu jari dan jarak yang simetris antara kedua ibu jari. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi taktil fremitus yang akan dimulai dari posterior toraks pasien. Baik Bapak, selanjutnya kita akan melakukan tindakan. Saya akan melakukan penekanan, yaitu penekanan taktil fremitus, di mana saat saya memegang bagian sisi dari setiap toraks Bapak boleh menyebutkan angka 77, dan saat saya berpindah Bapak juga akan menyebutkan hal yang sama. Ya Bapak. Baik, kita mulai. 77 Teraba getaran yang sama pada kedua sisi. Kemudian kita akan melakukan palpasi taktil fremitus pada bagian anterior toraks. Baik Bapak, kita akan melakukan hal yang sama pada bagian dada depan Bapak. Bapak boleh menghadap ke sebelah sini. Sama Bapak, apabila saya menaruh tangan saya di sisi dada Bapak boleh menyebutkan angka 77, dan saat saya berpindah juga begitu ya Bapak. 77 Teraba getaran yang sama pada kedua sisi. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan tindakan perkusi. Baik Bapak, selanjutnya kita akan melakukan tindakan untuk mengetuk-ngetuk bagian dada depan Bapak. Tindakan perkusi ini akan dimulai dari bagian anterior toraks pasien. Tindakan perkusi yang dilakukan pada anterior toraks ini dimulai dari bagian supraklavikular sampai ICS ke-6. Hasil perkusi pada anterior toraks didapati suara sonor atau resonans. Oke Bapak, hasil dari saat tadi kita melakukan pengetukan pada bagian dada depan Bapak, hasilnya normal ya Bapak. Terdengar suara yang keras. Baik, Bapak boleh menghadap ke sebelah sana. Kita akan melakukan hal yang sama pada bagian belakang Bapak. Kemudian selanjutnya adalah perkusi pada bagian posterior toraks pasien. Hasil dari perkusi bagian posterior toraks pasien didapati hasil suara yang sonor atau resonans.
Kemudian selanjutnya kita akan melakukan tindakan diafragma, pengkajian diafragma ekskursion. Bapak boleh pada saat ini kita akan melakukan pengkajian pada diafragma ekskursion. Bapak boleh mengambil nafas Bapak, kemudian menghembuskannya, kemudian mengambil lagi, menghembuskannya. Nanti saya bilang tahan, Bapak boleh tahan, ya. Bapak boleh tarik nafas, buang, tarik nafas lagi, buang, tarik nafas, tahan, boleh hembuskan. Bapak boleh tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, tarik nafas, tahan, boleh hembuskan Bapak. Kemudian saya akan melakukan pada sebelah sini lagi. Bapak boleh tarik nafas, tahan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, tahan, hembuskan. Bapak boleh tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, tahan, hembuskan. Baik, saya akan mengukur diafragma ekskursion Bapak. Diafragma ekskursion pada bagian kanan dada Bapak, ukurannya berjarak 2,5 cm. Kemudian pada bagian kanan berjarak 3 cm. Kemudian kita akan yang terakhir kita akan mendengarkan suara bagian punggung Bapak, ya Bapak, menggunakan stetoskop. Selanjutnya yaitu tindakan selanjutnya adalah tindakan auskultasi yang akan dimulai dari bagian posterior toraks klien. Bapak, setiap saya menaruh stetoskop saya, Bapak boleh tarik nafas dan hembuskan. Bapak harus melakukan 1 kali pernafasan, ya Bapak. Ya. Hembuskan. Jangan terlalu dalam ya Bapak, tidak apa-apa. Terdengar suara vesikular pada kedua lapang paru. Bapak boleh menghadap ke sebelah sini. Saya akan melakukan mendengar suara bagian dada depan Bapak, ya. Sama Bapak melakukan 1 kali pernafasannya Bapak.
pada auskultasi atau pada bagian leher terdengar suara bronhial, pada klavikula, pada area klavikula dan area bawah klavikula terdengar suara bronkofesikular, dan pada kedua lapang paru terdengar suara vesikuler. Baik Bapak, pengkajian kita telah selesai. Bapak boleh memakai kembali baju Bapak. Baik, Bapak boleh kembali berbaring. Apakah sudah nyaman, Bapak? Ya. Baik, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, selama saya melakukan pengkajian, apakah Bapak merasa nyeri atau merasa tidak nyaman? Berarti Bapak tidak merasa terganggu ya Bapak? Bapak tetap apakah privasi Bapak terasa tetap terjaga? Baik, pengkajian kita pada saat ini telah selesai. Untuk kontrak selanjutnya saya akan kembali setelah Bapak makan malam untuk memberikan Bapak obat, dan rencana tindak lanjutnya akan disampaikan oleh dokter pada esok hari ya Bapak. Baik Bapak, saya akan kembali ke ruang nurse station. Apabila Bapak memerlukan saya, Bapak boleh menekan bel yang ada di sisi Bapak. Nanti saya atau suster lain yang bertugas akan kembali ke tempat ini ya Bapak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Saya akan kembali. Maaf Bapak, Bapak boleh memakai kembali maskernya. Saya akan kembali ke nurse station. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus memberkati.